Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami yaitu Travelio. Nah, mengenai dari aplikasi Travelio, nah di sini merupakan aplikasi pemandu travel bagi wisatawan yang ingin berlibur di Indonesia. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan informasi perjalanan, harga tiket, serta jadwal keberangkatan baik dari transportasi udara maupun transportasi laut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota tim dari kelompok 4, yaitu yang pertama itu ada Alicia Kinanti, kemudian ada Rian Kesuma, lalu ada Intan Puspita Pratidina, dan Rizky Akbar Saragi. Selanjutnya ada latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar dalam segala sektor. Salah satunya itu adalah sektor pariwisata. Nah, di pariwisata Indonesia ini merupakan industri yang harus dapat perhatian lebih dari pemerintah dalam pengembangannya. Kenapa? Karena di Indonesia ini pariwisatanya itu sangat memuaskan bagi masyarakat lokal maupun turis. Nah, selain itu juga, di Indonesia ini memiliki daya tarik wisata alam yang eksotis, seni dan budaya yang beragam, dan berwisata ke Indonesia itu ternyata juga dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Penyebabnya yaitu karena perbedaan kurs mata uang antara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, maka dari itu tidak heran banyak turis yang menjadikan negara Indonesia sebagai destinasi untuk berlibur. Lalu bisa dilihat di sini ada diagram perkembangan pariwisata Indonesia. Untuk pariwisata itu setiap tahunnya meningkat. Tujuan dan manfaat dari Travelio, yang pertama memudahkan wisata atau turis untuk mengetahui lokasi wisata yang ingin dikunjungi. Lalu yang kedua, mengetahui harga tiket transportasi yang digunakan agar sampai ke tujuan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah agar dapat mengetahui jadwal keberangkatan pada transportasi yang sudah memesan tiket sebelumnya di Travelio oleh pengguna kami. Kelebihan, yang pertama menyediakan fitur-fitur penting pada saat liburan, yang kedua memudahkan wisatawan dalam mencari informasi, dan yang ketiga menghemat waktu karena bisa dijangkau kapan saja. Untuk sasaran penggunaan Travelio, ini ditujukan kepada orang-orang yang suka bertraveling dan yang membutuhkan hiburan dengan cara traveling, yaitu para turis. Nah, selanjutnya ada tentang program dari Travelio. Yang pertama, program Travelio ini dibuat dan dijalankan pada C++. Yang kedua, program ini menggunakan perulangan serta percabangan. Yang ketiga, program ini dilengkapi dengan 3 fitur OOP, yakni yang pertama ada kelas dan objek, yang kedua ada disk file, yang ketiga ada multiple files. Next. Nah, ini ada blok diagram dari aplikasi Travelio. Yang kita di sini ada blok input dan blok output. Untuk di blok input, pertama kita memasukkan halaman utama aplikasi, atau masuk ke aplikasinya dahulu. Yang kedua, masukkan data diri. Yang ketiga, kita pilih destinasi. Yang keempat, pilih lokasi berlibur. Lalu menuju ke blok output, ada harga tiket yang harus dibayar, dan jadwal keberangkatan transportasi yang bisa dipilih menggunakan pesawat ataupun kapal. Next. Nah, selanjutnya di sini ada bagian demo program yang nantinya akan saya jelaskan untuk program dari Travelio tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pemrograman untuk aplikasi Travelio. Untuk line yang pertama kita sudah menjumpai yang namanya include 11.h, itu untuk memanggil file header. Nah, jadi di program ini kami menggunakan yang namanya multiple files, di mana dia berisi bagaimana komunikasi antar file dan bagaimana menggunakan header file. Jadi untuk di pemrogramannya kali ini kami menggunakan 2 file, yaitu berupa C++ dan juga untuk file headernya. Selanjutnya untuk line yang kedua di sini ada include app stream. Untuk include app stream sendiri itu untuk file stream. Yang pastinya berarti kami menggunakan program OOP dari materi disk file input output with stream.
pakai AppStream itu untuk multiple object. Selanjutnya di line yang ketiga itu ada include IOStream. Jadi di sini untuk deklarasi fungsi IOStream. Di line yang keempat kita tuliskan using namespace std untuk memulai programnya. Nah, di line yang keenam di sini sudah kita jumpain untuk program OOP lainnya yaitu berupa kelas dan objek. Di sini kelasnya ini untuk nama kelasnya itu adalah data travel. Di sini kelasnya itu merupakan kelas induk. Selanjutnya di line yang ke-8 dan yang ke-11 itu merupakan pembagian dari kelas, yaitu ada kelas berupa privat dan public. Untuk kelas yang berupa privat itu merupakan data atau fungsinya tidak dapat diakses oleh luar kelas. Sedangkan untuk yang public itu dapat diakses oleh luar kelas. Untuk data privatnya sendiri itu terdapat ada 2 jenis, di mana tipe datanya char dengan nama variabelnya itu nama, dengan jumlahnya itu 80, kemudian ada tipe data integer dengan variabel nomor. Selanjutnya untuk public, di sini ada void get data dan void show data. Untuk get data itu kita untuk mendapatkan data si pengguna, kemudian untuk yang show data itu untuk menampilkan data si penggunanya. Jadi untuk yang get datanya itu kami membuat 2, yaitu si pengguna bisa untuk memasukkan nama serta nomor handphonenya. Nah untuk di show datanya bakalan untuk menampilkan dari get datanya tadi. Selanjutnya di sini di line ke-24 ada integer main. Integer main ini untuk memulai program utamanya itu yang nantinya bakalan dijalankan. Di sini ada beberapa tipe data beserta dengan nama variabelnya. Untuk tipe data char dengan nama variabelnya itu ada pilih dan ulang. Kemudian ada tipe data integer itu untuk variabel jumlah tiket serta total. Kemudian di tipe datanya selanjutnya itu di line yang ke-28 itu ada data travel data. Jadi itu untuk menuliskan objek si pengguna. Nah, selanjutnya untuk AppStream file di sini untuk membuat input output dari filenya. Lalu ada open for append. Di line yang ketiga satu itu filenya di open atau filenya dibuka dengan nama filenya itu adalah travel yoke. Kemudian ada iOS app, iOS out, iOS in, dan iOS binary. Untuk yang in itu untuk open for reading, out itu untuk open for writing, sedangkan app itu start writing at end of file, dan binary itu open file in binary. Nah, selanjutnya di line yang ke-34 itu kita bisa melihat kami menggunakan yang namanya perulangan do while untuk programnya. Nah, di sini untuk line yang ke-35 dan ke-37 itu kami membuat seperti judul pengantar untuk aplikasinya seperti welcome to our app Travel Yoke and we will help you find the destination you want to visit. Nah, kemudian untuk line yang ke-38 di sini ada data titik get data. Nah, itu untuk memasukkan data si pengguna pada yang tadinya kelas induk. Nah, jadi dari kelas induknya itu bakalan dipanggil dan kita bisa menuliskannya. Nah, selanjutnya di line yang ke-40 itu ada file write. Jadi kita akan menuliskan filenya, lalu interpret cache karakter data size of datanya. Nah, di sini untuk operator reinterpret cache itu digunakan untuk memungkinkan sebuah buffer dari tipe data integer. Selanjutnya di line yang ke-41 sampai ke-46 kita bisa memilih destinasi yang bakalan kita pilih. Di situ ada kami menyediakan 3 kota, yaitu ada Medan, Bali, dan NTT untuk destinasinya. Selanjutnya di line yang ke-48 di sini ada switch atau pilih. Nah, jadi ketika nantinya di line yang ke-46 kita memasukkannya, apabila misalnya kita memilih nomor 1, maka akan menjalankan yang namanya case yang pertama. Nah, untuk case yang pertama sendiri langsung kita masukkan perulangannya kembali. Nah, di sini apa sih fungsi perulangan yang untuk kedua kalinya ini? Nah, di sini kita bisa memilih lokasinya lebih spesifik. Nah, yang tadi kan kita hanya memilih kotanya. Nah, selanjutnya kita bisa memilih lokasi yang spesifik dari kota yang pertama, yaitu kota Medan. Nah, setelah misalnya kita memilih untuk case yang pertama itu, nah bakalan muncul outputnya. Nah, di sini kita bisa
melihat di line yang ke-62 kita bisa mendapatkan total of ticket you may buy. Jadi kita bisa tahu kira-kira berapa sih total tiket yang bakalan kita beli. Nah, misalnya kita masukkan berapa jumlah tiket yang nantinya bakalan kita beli. Nah, untuk 63 dan 64 itu merupakan outputannya. Jadi di sini, di aplikasi ini kita bisa langsung tahu berapa harga tiket yang nantinya harus kita siapkan, baik dari tiket pesawat ataupun tiket dari kapalnya. Nah, selanjutnya di line ke-66, 66 sampai line yang ke-83, nah di situ merupakan output juga. Jadi itu kami menyediakan yang namanya schedule dari atau jadwal dari penerbangan pesawat serta untuk yang kapal mulai dari hari Senin sampai hari Minggu beserta dengan jam-jamnya yang bisa nantinya menjadi pilihan buat si wisatawannya. Nah, selanjutnya ketika nantinya case ke-1-nya ternyata tidak dipilih, maka ada case yang kedua. Case yang kedua sini juga dilengkapi dengan total tiket yang nantinya kamu beli, dan untuk outputnya sendiri itu ada harga dari tiket pesawat dan tiket kapalnya, kemudian ada jadwal juga. Jadwalnya itu jadwal dari kapalnya sendiri dan jadwal dari pesawatnya. Nah, misalnya nanti kedua-duanya itu kita salah memilih, salah menginputkan data, maka di sini akan langsung muncul yang namanya sorry, your choice is not available. Jadi itu jika misalnya salah input dari angkanya tadi, dari destinasinya tadi. Nah, selanjutnya ketika nantinya sudah selesai, itu langsung muncul, do you want to enter your data travel again? Nah, di sini untuk menginput data ulang. Jika ya, maka program akan mengulang lagi dari awal. Namun jika tidak, maka program itu akan selesai. Nah, selanjutnya untuk yang case yang kedua, nah sama saja seperti case yang pertama. Di sini akan ada perulangan juga untuk memasukkan lokasi yang bakalan dipilih. Nah, untuk case yang kedua ini itu dari lokasi Bali. Nah, jadi di sini ada 2 destinasinya dari Puratana Lot dan Pantai Kuta. Di sini juga ada switch pilihannya untuk 2 lokasi tadi. Di sini ada total of ticket dan price of plane and price of ship. Jadi untuk harga dari pesawat dan harga tiket dari kapal. Nah, selanjutnya dilengkapi juga dengan outputnya untuk schedule atau jadwal untuk pesawat serta untuk kapal mulai dari hari Senin serta hari Minggu. Sama juga untuk yang case keduanya itu seperti case yang pertama, dilengkapi dengan tiket, harga tiket, dan jadwal. Kemudian setelah case yang kedua, nantinya kalau misalnya kita salah untuk menginputkannya, maka akan keluar sorry. Nah, yang berarti datanya yang diinputkan itu salah atau tidak tersedia. Kemudian di sini ada juga perulangannya, di mana kita akan ditanyakan apakah ingin memasukkan datanya ulang lagi. Jika ya, maka akan dilanjutkan ke case keduanya. Lalu ada case yang terakhir, yaitu case yang ketiga dari lokasi NTT. Di sini ada destinasi yang bisa dipilih, yaitu Pulau Flores dan Taman Nasional Komodo. Apabila dia memilih untuk case yang pertama, maka akan sama juga seperti case-case lainnya. Ada tiket dan harga tiket serta jadwal dari keberangkatannya. Kemudian untuk case yang kedua itu juga akan disediakan harga tiket total serta jadwal dari keberangkatan masing-masing transportasinya. Selanjutnya di sini ada default, sorry, ketika inputnya itu salah untuk dimasukkan. Nah, untuk line yang ke-25, masuk saya ke 257. Nah, di sini ketika nantinya data travelnya sudah dimasukkan semua, nah nanti akan ada pertanyaan kembali, apakah kita ingin mengulang datanya? Jika ya, maka akan dilanjutkan, maka akan langsung dilempar ke programnya yang awal untuk memasukkan data travelnya kembali.
Namun jika tidak, maka akan langsung menyetop dari programnya sendiri, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata thank you for trust our app and enjoy your trip. Jadi itu program akan berhenti jika kita tidak mengulang datanya. Nah, selain untuk file CPP, di sini kami juga menggunakan file header. Nah, di sini di file header ini kami membuatnya untuk harga-harga dari tiap tiketnya itu, baik tiket pesawat maupun tiket kapal untuk setiap destinasinya. Misalnya tiket Lektoba itu misalnya ada tiket pesawatnya 3 juta per kalikan jumlah tiket yang nantinya akan kita masukkan, kemudian tiket kapal itu nanti misalnya 1 juta dikalikan jumlah tiket yang tadinya sudah kita masukkan di program. Begitu seterusnya untuk Lektoba, Parapat, Puratana Lodge, Pantai Kuta, Flores, dan Taman Nasional Komodo. Nah, setelah itu kita akan menjalankan yang namanya programnya. Nah, setelah kita jalankan programnya, bisa kita lihat di sini muncul welcome to our app Travelyook. We will help you find the destination you want to visit. Kemudian di sini kita bisa enter your name atau memasukkan nama kita. Misalnya kita masukkan nama kita Alicia. Kemudian kita masukkan nomor telepon kita. Nah, selanjutnya setelah kita enter bakalan muncul destinasi yang bakalan kita pilih. Misalnya kita pilih yang nomor 1 atau berarti case yang pertama. Nah, ketika case yang pertama kita enter, maka akan langsung masuk choose your favorite location in Medan. Jadi kita bisa lebih spesifik lagi kira-kira di lokasi mana yang nantinya bakalan kita kunjungi. Yang misalnya kita buatnya Lektoba atau berarti case yang pertama. Nah, di sini langsung muncul total of ticket you may buy. Kira-kira berapa tiket yang nantinya bakalan kita beli. Misalnya kita buat 2. Nah, ketika 2 langsung masuk ke outputnya. Di sini langsung ada the price of plan. Nah, di sinilah fungsi header itu akan berfungsi, di mana dia akan mengalihkan dengan jumlah tiket dikalikan dengan harga tiket yang tadinya sudah kita masukkan di file headernya. Di sini sudah ada untuk tiket pesawatnya itu ada 6 juta, sedangkan tiket kapalnya itu totalnya itu 2 juta. Nah, kemudian di situ juga langsung keluar jadwal-jadwal yang bisa kamu pilih ketika misalnya menggunakan kapal dan menggunakan pesawat. Nah, selanjutnya di sini langsung ada muncul do you want to enter your data travel again, atau dia bertanya bahwasanya kita mau masukkan datanya atau data lagi atau tidak. Nah, misalnya kita buat no, maka langsung masuk lagi ke do you want to enter your data travel again, kita buat no lagi kembali. Nah, programnya akan berhenti atau langsung memunculkan kata thank you for trust our app and enjoy the trip. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.